Wabarakatuh. Selamat pagi, saya Desa Ibu Panjang, Kecamatan Tamkoden, Kabupaten Riau, Indonesia, bersama Bapak PJ Kades, Bapak Alenjar Mas KDSD. Kita tanyakan pembentukan Koperasi Merah Putih ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana dengan didirikannya Koperasi Merah Putih ini setiap desa nanti menuju Indonesia 2045 sejahtera seluruh Indonesia, karena Indonesia ini lebih banyak pedesaan daripada perkotaan. Jadi untuk desa Rimau Panjang akan kita tanyakan mengenai upaya Pak Kades untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Gimana Pak Kades? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PJ Kepala Desa Rimau Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di sini saya ingin menyampaikan sesuai dengan arahan daripada Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, untuk mendirikan koperasi di setiap desa. Artinya dengan didirikannya Koperasi Merah Putih ini, kedepannya akan membawakan masyarakat Indonesia tahun 2045 akan menjadi sejahtera. Dalam artian tidak lagi atau dikatakan zero kemiskinan. Nah, tujuan daripada Pak Presiden ini sangat mulia, akan membawakan Indonesia ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sangat baik. Dan kita di pemerintahan Desa Rimau Panjang ini telah membentuk kepengurusan daripada Koperasi Merah Putih ini, dan selanjutnya kita ini baik itu dari pemerintahan ataupun daripada pengurus Koperasi Merah Putih ini menunggu instruksi selanjutnya, baik itu instruksi dari pemerintahan daerah ataupun dari pemerintahan pusat. Nah gini Pak Kades, ini kan pengurus Koperasi Merah Putih ini kan diangkat berdasarkan musyawarah desa khusus ya. Jadi tapi kan orang-orang yang di sana itu kan yang harus orang kapabel, yang mampu, yang berpengalaman. Karena ini kan akan membawa Koperasi Merah Putih ini bisa merubah nasib desa gitu. Untuk Desa Rimau Panjang Pak, gimana? Iya, jadi kalau untuk kepengurusan koperasi dari Merah Putih yang di Desa Rimau Panjang ini berdasarkan musyawarah desa khusus ya, terus untuk Merah Putihnya, Koperasi Merah Putihnya, dan mereka atau saudara-saudara kita yang terpilih ini sepertinya sudah sangat berpengalaman, baik itu di bidang perekonomian ya, dan selanjutnya di bidang administrasi keuangan sudah, dan mereka ini punya latar pendidikan yang mumpuni lah, katakan begitu. Nah ini Pak Kades, Desa Rimau Panjang ini kan merupakan desa ke Pekanbaru ya, dan merupakan desa besar gitu. Ya. Dan di sini banyak orang-orang pintar, orang cerdas ya. Jadi ya ini kan Koperasi Merah Putih ini kan memiliki 7 juknis ya yang usaha. Satu dari desa ada 8 lah ya, termasuk ketahanan pangannya, gudangnya, alat kesehatan dan lain. Ini kan ada usaha lain desa punya, badan usaha milik desa BUMDes. Antara BUMDes dengan Koperasi Merah Putih, itu gimana ke depannya Pak Kades? Untuk Koperasi Merah Putih dan dibandingkan dengan BUMDes ini, kalau Merah Putih ini boleh katakan kepunyaan daripada seluruh peserta. Jadi koperasi ini kan kalau dari dasarnya dulu ikut mensejahterakan anggota, keanggotaan. Nah, jadi kalau untuk Koperasi Merah Putih ini nanti kan akan bergerak dari beberapa macam bidang pekerjaan, mulai dari usaha tani, perkebunan, terus nanti pupuk, gas juga ya. Jadi apapun jenis makanan sehari-hari. Gini Pak Kades, ini kan Koperasi Merah Putih ini kan ADRT-nya ada anggota ini bayar iuran wajib, iuran pokok ya, betul. Dari anggota untuk sejahtera ya. Ini kan sekarang awalnya mereka masuk umpamanya 50 orang ya. Betul. Yang lain wait and see, lihat dulu. Mereka mau masuk secara untung gitu. Satu tahun kemudian masuk ratusan ribuan orang. Betul. Tapi setelah untung
Sifat manusia mau untung, bukan mau rugi. Betul. Nah, tentu yang pertama ini kan cemburu dia nih. Nah, jadi nanti kalau umpamanya kita ini yang dibagi ini kan tentu umpamanya yang pertamanya ini 50 orang. 50 orang ini sudah mempunyai modal umpamanya 200.000 per orangnya. Jadi dari 200.000 ini nanti ada keuntungan mereka, ada di dalam itu ada keuntungan mereka. Nah, selanjutnya ke depannya sudah dibagi nih. Nah, selanjutnya kalau peserta yang baru, tentunya mereka akan harus memasukkan modal sebanyak 200.000 juga, sebanyak pemodal yang dari awal. Jadi nanti kalau umpamanya sekarang ini modal mereka yang peserta yang 50 orang di 200.000. Nah, yang pertama yang mau masuk belakangan umpamanya mereka mau masuk 10.000, enggak, ya pembagiannya tentu tidak sama kan begitu deh. Berdasarkan dari iuran pokoknya dan iuran wajibnya. Berarti ada perbedaan lah, karena jangan ada kecemburuan antara. Nah, itu dia. Jadi mereka masuknya dari awal, mereka hanya masuknya 2 tahun kemudian. Nanti pada akhir tahun berikutnya seberapa besaran modal awal mereka, segitu yang mereka. Jadi artinya keuntungan daripada umpamanya peserta yang dari awal, umpamanya sudah 2 tahun, tentu sudah 2 atau 300.000. Nah, sementara yang peserta yang 2 tahun kemudian baru masuk, tentu barangkali mungkin baru 100.000 modal mereka. Jadi sehingga yang pemodal awal nanti dapat 30.000, pemodal kedua dapat 100.000, 10.000 baru keuntungannya. Jadi tidak sama keuntungannya, besaran keuntungan. Tapi kalau sudah mereka masukkan dari pertamanya ini sudah modal berdasarkan dari besaran pemodal awal sebanyak 300.000, tentu di akhir tahunnya baru dia sama. Ya, berarti selaku ketua dewan pengawas ya Koperasi Merah Putih kan, Pak kan ikut mengawasi ini ya. Pasti. Jangan sampai ada keributan nanti masalah ini ke depannya. Iya, memang kalau dikatakan uang ini sensitif ya. Jadi kecemburuan seseorang atau umpamanya kita nampaknya para pengurus ini sudah sangat berpengalaman, supaya jangan beliau juga mengatakan supaya kita ke depannya tidak ada kecemburuan sosialnya, si A dapat segini, si B dapat segini, si C kok seginian. Tidak ada yang hal ini. Jadi sesuai dengan ADRT dengan mulai dari modal awal, terus dari pada pokoknya juga gitu, sesuai dengan sarannya. Nah, terus gini, ini kan selaku pengawas juga di Koperasi Merah Putih, penasehat di BUMDes ya. Ini kan dua sisi mata ekonomi desa ya. Betul. Nah, ini kan tentu akan berjalan berdampingan. Ya. Tambah usaha masyarakat. Betul. Nah, 3 usaha ini nanti apa dikerjasamakan atau gimana? Disaingkan atau gimana? Dia begini Pak ya. Kalau kita ini ingin maju, ingin maju usaha kita, harus ada persaingan. Tapi dalam artian persaingannya ini harus sehat. Nah, dalam artian tergantung lagi nanti kita umpamanya rezeki kita di mana. Ya, besarannya. Umpamanya mereka mau belanjanya di BUMDes, masyarakat ini yang satu ini di Merah Putih. Ya kan begitu. Kita tidak akan memilah, kita akan pengawas, dua-duanya kita yang mengawasi, baik itu BUMDes ataupun Merah Putih, kita semuanya. Kita tidak akan memilah. Ini Merah Putih umpamanya 3 miliar katakanlah begitu, umpamanya ini BUMDes hanya 150 juta, kita tidak akan memilah. Kalau di BUMDes ini tidak ada pupuk, sementara di Merah Putih ada penyediaan pupuk bagi masyarakat yang ingin belanja di sini. Silakan. Kita hanya memberikan, kita tunjuk bawa ke RT RW dan dusunnya, kita tinggal mengarahkan. Kalau Pak Kadus, Pak Dusun, kalau mau belanja masyarakat kita, ada pertemuan-pertemuan, silakan berikan arahan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu untuk belanjanya baik itu di BUMDes ataupun di Koperasi Merah Putih. Nah, gini, Koperasi Merah Putih kan bentuknya pinjaman ya. Ya seperti belakang bilangnya ya 3 miliar. Itu banyak.
kalau dipinjam untuk jadi grosir besar di desa. Nah, bersaing sehat. Iya. Orang pasti belanja ke koperasi merah putih. Hmm. Karena orang akan mencari belanja yang murah, semua ada. Ya. Nah, warung-warung kecil tutup semua. Itu gimana? Kita kalau di merah putih ini nanti kan hanya sifatnya grosir, tidak buat eceran. Jadi kalau umpamanya nanti kalau yang jenis makanan ini, kita tidak akan menyaingi usaha masyarakat kecil, tidak. Justru membantu masyarakat kecil. Jadi nanti kalau umpamanya hanya beli Indomie, harus naik Honda 2 kilo, kan tidak etis. Nah, kita hanya memberikan harga grosir ke masyarakat, ke warung-warung. Jadi warung-warung kecil pun ngambilnya ke koperasi. Jadi warung kecil inilah yang akan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Jadi semua perjalanan ekonomi itu seakan-akan berkesinambungan antara grosir kita, koperasi nanti hanya menyediakan grosiran untuk makanan jenis yang makanan ini, ya, makanan ini. Nah, kalau yang eceran nanti bisa, apakah pupuk boleh juga. Kita akan bekerja sama dengan nanti kan dengan pabrik kah umpamanya, kan begitu, bisa saja. Ya, tapi kan ini Pak, kan karena ini anggaran 3 miliar itu kan dikit ya. Iya, Banyak. betul. Nah, jadi kan kalau kita menjual ke pedagang, ya kan, tapi masyarakat mau belanja ke koperasi merah putih boleh nggak nanti? Oh, sesuai harga berapa, harga grosiran umpamanya 10.000. Nah, sementara ketika dijual di warung masyarakat itu 12.000 harga eceran. Nah, kita menjualnya ke warung tetap 10.000. Ketika mereka baru mau beli eceran di koperasi merah putih juga 12.000. Kalau eceran kan harganya tetap gitu. sama. Jadi tidak ada persaingan, tidak akan mematikan masyarakat. Usaha masyarakat tidak akan mematikan usaha karena masyarakat. gini Pak Kades, kan swalayan itu harga agak mahal, tapi diburu orang. Ya. Koperasi merah putih sama, tapi karena semua ada, orang ke sana. Ya. Warung ini gimana kalau tutup? Nah, jadi harga kita, Bapak, kalau saya balik nanya dengan Bapak, ada dua sisi. Ini warung, ini koperasi. Harganya sama. Mana yang Bapak dulukan? Sementara rumah Bapak di sebelah kini. Apakah Bapak jalan kaki harus ke koperasi juga? Ya, tapi kalau planning koperasi bagus, kenapa tidak? Nah, kalau planning koperasi bagus. Nah, makanya saya katakan, semakin banyak usaha, semakin berkembang ekonomi. Kenapa? Ada persaingan. Kalau masyarakat biasanya membuat warungnya asal-asalan saja, mereka akan mencoba, akan berbuat lebih. Warung kita ini akan kita tanam buat AC. Nah, masyarakat yang lain, masyarakat pendatang mau belanja, wah enak di warung Pak Kades nih, katanya kan begitu. Mereka belanja di tempat Pak Kades, umpama kan begitu. Nah, seperti itu hal juga dengan Bapak. Warung Pak Kades ini jorok, warung Bapak bersih. Mereka akan berbondong-bondong ke tempat yang bersih. Ya kan begitu, akan ada persaingan, sehingga mereka masyarakat ini akan menjaga yang namanya kebersihan. Terus ada rencana enggak kita sebelum nanti dana turunnya, sebelum dibuka koperasi merah putih ini, secara nyata gitu, manggil semua usaha yang ada di Desa Rimau Panjang itu bertemu gitu? Tidak juga. Kenapa? Dan itu boleh. Agendanya belum ada. Namun kalau memang itu diperlukan, kita adakan pemanggilan. Koperasi Merah Putih bukan penyaing bapak-bapak. Bukan untuk bersaing dengan bapak. Kalau ada yang sifatnya nanti grosir, seberapapun bapak membelinya ke kota Madia, ibu kota provinsi, grosir besar lah ya. Nah, grosir besar, di sana harganya 10.000, di sini di Koperasi Merah Putih juga 10.000. Mereka tidak jauh membeli. Hanya hanya mereka berjalan
tidak lagi mempergunakan, dan itu Koperasi Merah Putih nanti bisa saja memberikan pelayanan. Umpamanya kita dari koperasi ini antarkan langsung. Nah, belanja nanti umpamanya 500.000 diantarkan langsung. Nah, kan untung. Jadi mengurangi kos Biaya mereka, biaya operasional dari warung-warung kecil ya, ini. tentu jadi warung-warung ini kita akan semua akan tetap berkembang. Ya, harapan Pekaris terakhir untuk Koperasi Merah Putih ini gimana? Harapan saya, baik itu pribadi ataupun secara institusi, untuk rimbo panjang Koperasi Merah Putih ini sangat dibutuhkan. Sebab di sana nanti juga akan adanya sifatnya simpan pinjam. Mereka yang pengen punya nambah modal dengan tanpa syarat yang banyak, mereka bisa mendapatkan ada tambahan biaya, begitu. Tambahan modal maksudnya. Ya, dan saya coba dari Bapak Karis rimbo panjang, semoga Koperasi Merah Putih dan juga BUMDes dua sisi ekonomi desa ini dapat memajukan masalah ekonomi desa sehingga masyarakat desa rimbo panjang menjadi sejahtera semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.